Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja. Semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super ngene kok Al-Qur'anul Karim. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya, bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Itu kenapa mukjizatnya Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak, misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi gak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal
kiamat. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamat. Caranya seperti ini. Karena tadi sedasat-dasarnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar.